dengan akan dinyatakan Allah wujud Allah batin dan wujud Allah dohir. Asah aja itu. Sebab wong makrifat itu mboten mesti. Kadang sak detik, kadang 2 detik dikeluarkan lagi. Sak detik dikeluarkan lagi. Kadang 1 jam dikeluarkan lagi. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita cuman bagaimana terus zikron kathiron. Zikir yang terus menerus. Dilanjut. Maksud bi ayatillah itulah syariatnya hakikat. Apa? Ilmu. Yang dimaksud bi ayatillah ilmu yang mendidik ruhaniyah jenengan kali kula untuk bisa mengenal wujud sejatine Allah. Baik lewat sifatnya. Untuk menuju mausufnya si pelakunya lewat sifat itu tadi. Ada sifat wajib, sifat mohalnya, sifat jaiznya. Aku saya kenal Pak. Yang jenengan pernah mempelajari. Nah, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran dinut tauhid, niki bi ayatillah. Hukum-hukum ilmu hakikat. Berarti ini secara ruhaniyah disebut ilmu syariah. Ilmu tauhid untuk mendidik ruhaniyah ini disebut ilmu syariah. Ini tumpahan. Ini kendaraan. Istilah jenengan dari rumah tadi apa kendaraannya? Sepeda. Oke, sepeda. Ada yang mobil, ada yang jalan kaki. Wasilahnya mana? Jalannya mana? Thariqahnya mana? Semua aktivitas baik di dalam ibadah murni maupun tidak murni itu thariqah jenengan. Allah siapkan jenengan minum. Itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Maidah 36. 35. Carilah thariqah itu, jalan itu untuk bertemu aku. Ya ini yang sudah Allah kasih, sholat, zakat, puasa, haji. Itu semuanya adalah thariqah. Itu semua wasilah. Wasilah. Lah, syariate tumpaane roh adalah biayatillah, kefahaman yang sudah jenengan terima dari pengajaran Allah tentang dinut tauhid yang Allah sampaikan lewat kanjeng Nabi. Setelah kanjeng Nabi, para sahabat. Setelah para sahabat, tabi'ina sholihin ila yaumiddin. Jadi ini enggak akan terputus sampai akhir dunia atau hari kiamat. Nanti terakhir ditutup oleh Nabi Isa. Oleh Nabi Isa, kalau sudah Nabi Isa diturunkan syariat, maka itu tertanda kiamat sudah dekat. Visi misinya Nabi Isa itu diterangkan dalam salah satu ayat. Pertama, meneruskan syariat kanjeng Nabi. Syariat yang asalnya tidak ada hakikat, ini kanjeng Nabi Isa meneruskan syariat kanjeng Nabi, syariat yang berjalan ya, bernuansa hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Thariqah apa? Ya itu tadi. Thariqah adalah ibadah baik murni maupun tidak murni. Jadi selalu bisa ketemu Allah. Yang kedua, beliau akan membebaskan pajak. Yang ketiga, beliau akan nek cara bahasa dohire ngedukno salib. Artinya bukan salib itu didukno mboten. Menarik semua orang yang tidak beriman menjadi beriman. Yang terakhir adalah membunuh Dajjal. Pun iku tugasnya Nabi Isa ketika saat diturunkan nanti secara syar'i. Beda dengan kita bicara secara hakiki, beda. Waliqaihi lan ingkar enggak mau ruhaniyah bertemu Allah. Niki orang-orang yang menolak ajaran dinut tauhid, hatinya mesti enggak mau ketemu Allah. Enggak mau, Pak. Karena apa? Karena dia suka mendengarkan seruan nafsu di dalam hatinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa seruan nafsu? Hati kita dipaksa untuk bercinta pada selain Allah. Yaitu nikmatul imdad di dalam Ar-Rahman. Wis. Mesti hati kita akan diseret
untuk bersukaria wa yastahibbunal hayatad dunya. Dipaksa untuk bersukaria dengan nikmatnya kehidupan dunia. Ini mohon maaf loh. Pasti seperti itu kita. Kayao koyo opo kita, alimo koyo opo kita, masih alim nafsu Pak. Masih alim nafsu. Jikalau kita awal sudah menolak tentang kedatangan ajaran dinut tauhid, otomatis siapapun kita akan tidak mau hati bertemu Allah. Sukanya ikut mewah-mewah kehidupan dunia. Dihormati wong sebab kealiman kita itu dunia, kehidupan dunia. Kita suka. Sampai ada yang berani Pak ngomong ini. Aku ini cucu Rasul. Di dalam tubuhku telah mengalir darah Rasul. Iku nduduno nek gobloke. Lho nggih. Mesti yang muncul tendensi riak dan takabur. Secara enggak langsung. Iku mengkhianati Rasulullah. Rasulullah enggak pernah didik seperti itu. Enggak pernah. Justru Rasulullah yang menteladankan bagaimana caranya dirimu itu di dunia ini liman kana yarjullaha. Mempunyai keinginan untuk lekas bertemu Allah. Ini Rasulullah. Nggih, mohon maaf, niki memang salah satu di antara tondo kiamat dekat. Ya jadi jangan disalahkan mereka yang mendawir-dawir seperti itu. Iku tondo sudah. Saelek-eleke apa wayang ngastina sing lakokno ya Gusti. Nggih napa mboten? Nggih. Nek melihat dari arah situ, nggak ada yang perlu kita salahkan, ya dah. Tapi kalau kita tidak melihat ke akhirat, kita masih ada di proses, mesti Pak ngomong, iku kabeh ono tendensi supaya dimulyakno wong. Ujung-ujungnya yang golek dhuwit, ujung-ujungnya ya ben tenar, dihormati wong, dunyane mewah akhirnya. Nah, iku adalah kehidupan dunia. Wa yastahibbuna lan akan membikin senang jenengan hati jenengan iki ad-dunya hayatat dunya ing kehidupan dunia. Kalau sudah masuk di situ alal akhirah mesti jenengan iki akan melalaikan darul akhirah akhirat. Akhirnya senengan ning dunya. Wis gak gelem untuk ketemu Allah. Sebab ketemu Allah wajib ada di akhirat itu, alam akhirat. Waladina iku ulaika utawi menggunu aladina kafaru wong sing ingkar tadi. Iku ya isu podo berputus asa. Sapa ladina min rahmati saking rahmatku. Ya isu iku putus asa, artinya terputus. Rahmat nikmatul imdad di ar-rahim karena ditolak. Pertama menolak ajaran tauhid. Otomatis tidak akan pernah yang kedua hatinya ada keinginan bertemu Allah. Karena terus mendengarkan seruan nafsu yaitu bersukaria terhadap kehidupan dunia. Nafsu ngomong, ku bikin indah apa kehidupan dunia supaya manusia itu bersukaria di dalamnya. Sebab kalau manusia sudah bersukaria di situ, maka dia alal akhirah akan melalaikan Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, itu semua sampai mati. Naudzubillah. Wis konangan lewat ilmu tauhid ini, konangan visi misi nafsu dalam hati jenengan. Sudah tahu politiknya, akhirnya kita tidak akan pernah mengikuti seruan nafsu, kita ikuti seruan Allah. Apa seruan Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Qala aidan wa anibu ila rabbikum. Wis baliyahirrah nang Tuhanmu. Sebab selama ini kau tinggalkan Tuhanmu. Wa aslimu lahu, setelah itu pasrahlah kepadanya. Min qabli ayat tiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Jikalau kau lakukan itu, summa tunsorun, maka kau akan dapat pertolongan. Tapi ayatnya summa la tunsorun, mengapa ada la
tunsorun. Karena kebanyakan manusia itu tidak mau kembali pada Allah. Akhirnya kedatangan game over, buyar video ini. Lah ngoten nggih. Game ini lo buyar wis mate. Ya udah. Tinggal penyesalan. Ulaika utawi mereka itu iku ya isu dikatakan sebagai orang yang berputus asa min rahmati saking rahmatku. Rahmat yang mana? Nikmatul imdad di dalam ar-rahim. Berarti urusan ruh untuk tinggalkan dunia bisa sampai ke akhirat. Akses di sini kita tolak. Di dunia wa ulaika utawi mereka ikulahum iku tetep kedue ulaik adzabun utawi siksa alimun kang sanget alimun kang berat. Di dunia sudah dilihat. Di dunia. Siapapun kita ketika menolak rahmati Allah yang berurusan dengan rohaniah, sugiyo koyo opo jenengan mesti khawatir kelangan sugih, wedi melarat. Apalagi diletakkan di melarat, susah golek panganan angel, wis gelisah. Wong sing sugih ae wedi melarat kok. Akhirnya ketok tonggone utang ae diwane uang wedok. Bukan uang lagi, akhirnya mana. Nah wedok lak mana loh? Nek lanang lak mboten saged ta, Bu? Nanti kayak uang wedok. 1 jutane piro, Cak? Ya engko ya kayak ono eket. Nonton ya, saulan. Iku namanya rentenir. Padahal sudah sering Allah sarani, nasihati. Kuwi lho sugih kaya apa dunyamu, dhuwur kaya apa pangkatmu. Kuwi nek game over mesti kok tinggalno kabeh. Lah ngoten nggih? Kok ya Masya Allah. Akhirnya muncullah sifat yang disebut al-bakilun, al-bakhilu atau bakhil. Niku wong Jawa ngarane mleki. Makane duit 1 juta harus kembali 1.050.000. Allah. Terus bagaimana caranya kita yang masih ada di posisi itu, dibalik hati kita itu ada rasa rindu untuk ketemu Allah. Balik jawabannya mafhum mukhalafah ayat ini. Pertama, tadi kan dikatakan walladzina kafaru. Kafaru itu sampai ganti amanu. Sampai harus percaya menerima ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid untuk menata nikmatul imdad ar-rahim dalam hati jenengan. Tapi gak kena dipaksa loh Pak. Boten saged dipaksa. Itu nanti menunggu hidayah kesadaran sampean. Sebab saya nyun sewu sampaikan ayat-ayat yang bersifatkan tauhid ini gak semua orang mau untuk dengarkan. Kalau sudah mendengarkan gak semua orang dalam hatinya percaya kalau itu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Contoh, jenengan iso salat sapa sing gerakno? Allah toh. Nah, kebenaran ini gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Tapi banyak orang yang mengingkari. Buktinya kita merasa diri kita yang bisa berdiri sendiri, rukuk, sujud, duduk. Akhirnya apa? Hati kita jagate roh iki akan dimasukilah babakan isine langit dan babakan isine dunya. Bukan wajah Allah, tapi yang ada dalam hati kita lilladzi fatoros samawati wal ardo. Isine langit lan bumi. Makanya jangan heran. Yes. Jadi amanu bi ayatillah. Jadi jenengan harus beriman percaya bahwasanya ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid inilah untuk mendidik rohaniah kita supaya mengenal diri kita, mengenal nafsu dalam diri kita yang katanya sebagai musuh sehingga nanti kita bisa menghindar. Yang pertama. Yang kedua, waliqaihi. Untuk bisa bertemu Allah, jenengan itu dasar ning ati sampean. Mesti kalau sudah beriman dengan ilmu ini akan ada rasa ingin bertemu Allah. Itu pasti Pak. Dan Allah tanamkan sifat namanya sifat mahabbah, sifat rasa rindu untuk lekas berjumpa pada Allah. Setelah itu amanu, setelah amanu itu
jenengan diwajibkan wa amilus sholihah. Selalu berbuat bagus ruhaniyah sampean dengan bentuk berzikir. Selalu berzikir. Barulah liqaihi akan nyata dalam diri sampean, sebab Allah sudah berjanji dalam surat Al-Ankabut juga ayat 5. Tadi kan Al-Ankabut 23. Yang ayat 5 Allah dawuh, mangkana yarjullah, barang siapa dalam hatinya ada rasa keinginan bertemu Allah dan dia laksanakan sesuai dengan petunjuk bagaimana cara bertemu Allah, berarti dzikir wau di tengah-tengah ibadah murni dan tidak murni, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti terjadi. Ya udah, itu yang janji Allah. Itu urusan Allah. Urusan kita adalah satu, beriman terhadap ajaran dinu tauhid, sudah paham, beramal melakukan untuk supaya bertemu Allah, otomatis di situ Allah tanamkan rasa rindu ingin berjumpa lekas. Tadi saya katakan di depan, untuk bertemu Allah di setiap ibadah itu dengan mudah. Apa? Itsbatkan, tetapkan dalam dirimu akunya Allah. Bunti akunya Allah. Ya urip kang sejati dalam dirimu. Sebab tanpa itu nggak akan pernah kita akan bisa bertemu seperti ini. Berarti pertemuan ini hanya karena Allah. Bukan karena jenengan iki bisa ngindari nafsu. Enggak. Yang melepaskan belenggunya nafsu ya Allah. Sebab jenengan berzikir terus menerus itu sampai pertemuan itu ya karena Allah. Berarti harus lepaskan rasa iman, keakuan diri sebagai makhluk yang bisa apa-apa dan yang memiliki apa-apa. Setelah itu menetapkan semua keakuannya. Urip yaitu wujudnya Allah. Dalam Al-Quran disebut innani anallah. Sesungguhnya aku iki Allah. Iki nek diucapkan dengan bahasa lesan. Tapi ojo cukup baik di hati. Nek sampean ucap nang lesan dikemplang wong sampean. Minggir aku Allah. Nah ada wis rusak. Ya nek sing sampean debiku seiman sudah ada di syuhud, nggak ada masalah. Nah, kalau sampean berhadapan dengan anak, istri, teman yang belum di situ, wis permasalahan yang ada, gak menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Kalau dia bertanya ke rumah jenengan, silakan. Monggo, berarti ngerespon dengan tenang. Bon, Bapak Ibu, itu solusinya jikalau kita masih tergolong surat Al-Ankabut ayat 23, solusinya mumpung sisa hidup kita, umur ini tinggal berapa kita nggak tahu, kembalilah kepada Allah. Amanu bi ayatillah wa liqaihi, dan bertemulah terhadap Allah. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada dan atau para masyayikh sesepuh ada yang menambahi keterangan ini, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngapunten saderenge kalau matur Gus. Bek menawi wonten klentah-klentunipun ben kula matur kula nyuwun ngapunten Kang Ada. Niki kula wonten dua pertanyaan. Sing setunggal saking titipan saking kawan-kawan. Niku ngeten sing pertama. Ten kene ayate niku ngeten. Inna sholata anil faksa wal mungkar. Sesungguhnya sholat niku bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah niki kula mawon kula damel contoh niki. Cara kula sholat niku cara pun mboten atos telat, pun atos bolong nggih tepat waktu. Cara kula tahajud nggih pun ben dinten, cara wiritan nggih pun tiap dalu. Tapi kenging napa cara kula ngadepi permasalahan di dalam dunia niku sekiranya niku mboten cocok kalih ati niku isine kudu muring-muring mawon, kudu nesu mawon. Lah niki cara pertanyaane yang dimaksud salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar niku salat sing pripun niki menurut pandangan hakikat niku terus pundi? Niku pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua niki khusus kalau pribadi perjalanan
kula dumateng Allah. Nggih ngapunten saderenge dumateng sedaya jamaah. Niki kula matur pun diterima ngangge akal dan pikiran. Masalah ngeten. Cara kula ngaji niku kula rasaken cara tambah suwe niku mboten tambah pinter. Cara kula ngaji tambah suwe kula niki tambah goblok. Lah cara digambaraken tiang gendeng ngeten mboten tambah waras, cara malah gendenge tambah nemen. Lah kenging napa kula matur ngoten? Kula niki diparingi petunjuk ngeten, Ramayai ngapunten Kang kathah. Kula niki ten pundi-pundi ngalor ngidul ngeten ngulon. Ten pundi-pundi kula niku nggih ngapunten Kang kathah nggih. Niki kula matur mungkin nek didengeraken rada jorok. Kula niki ngalor ngidul ngeten ngulon ten pundi-pundi kula telanjang bulat. Mboten wonten benang sehelai pun yang menempel di badan. Nah, niku menawi jabaran petunjuk niku menurut pandangan hakikat pripun? Kula nyuwun dilurusaken kata-kata niki. Nggih namung niku pertanyaan kula nggih. Saderenge kula nyuwun ngapunten Kang kathah. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Itu juga ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Sak temeni sholat itu bisa mencegah perbuatan faksya. Faksya itu keji. Keji itu ya apa Pak? Melampaui batas. Rupanya ya napa? Saya ngaku-ngaku iso ngaji. Keji. Saya makhluk klason merasa iso sholat. Iku faksya. Keji. Atau melampaui batas. Berarti saya menyekutukan Allah dengan diri saya. Dengan bentuk saya merasa merampas sifat isoe Allah tak rampas. Ini apa bedanya dengan kalimat ana rabbukumul a'la yang jatuh pada diri seorang Fir'aun mengatakan aku iki Tuhanmu yang mulia, mulyakno aku sebab aku alim. Ilmu apa yang kusampaikan merasa saya menyampaikan. Sehingga jadi petunjuk, berarti saya merasa yang memberikan petunjuk. Padahal dalam sisi lain Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk. Sekalipun terhadap orang dekatmu. Terus siapa yang memberikan petunjuk, yang bisa memberikan petunjuk? Walakinallaha yahdi may yasha. Allah urip iku dalam diri Muhammad. Ngoten lho asline. Bukan Muhammad makhluk yang bisa kasih petunjuk. Niki faksa wal mungkar otomatis kita akan tidak percaya dengan kebenaran di dalam ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid. Pun ditolak. Kita akan menolak. Nggih mohon maaf. Bukan tingkatan orang alim yang terendah yang mau menolak apa yang kusampaikan tentang sistem dinu tauhid. Ulama yang alim tidak hanya tengah bahkan atas pun menolak. Ini fakta loh Pak. Dan ini yang kurasakan. Apalagi seseorang itu punya pengaruh. Punya pengikut banyak disebabkan kealimannya. Jujur mawon. Tak buka belak-belakan. Memang seperti itu. Sehingga endingnya apa? Apa yang kusampaikan? Kata Allah itu ditengarai ajaran yang sesat. Gusti Allah matur terhadap Muhammad. Ya Muhammad, janganlah kau bersedih dengan cacian makian dari umatmu seperti itu. Jangan. Karena sebab diri manusia semuanya ada prosesnya masing-masing. Sama. Akhirnya saya belajar untuk ke situ. Piye carane? Kami tidak menyalahkan mereka. Akhirnya satu jalan satu-satunya. Janganlah kau pandang yang menolak itu makhluk. Sebab makhluk tidak bisa apa-apa. Dia olehnya menolak itu sebab karena memang dijalankan Allah untuk menolak. Cuman pertanyaannya mengapa satu sisi Allah memperjalankan si A itu menolak. Terus si B itu menerima. Sami'na wa atokna dan sami'na wa asoyna. Nah ini
Nek diurai baru ketemu. Jadi itu loh Pak, sholat yang dimaksud bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah perbuatan dua tadi? Sholat di mana hati seseorang betul-betul ada rasa rindu ketemu Gusti Allah. Itulah yang dikatakan di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh tentram, sungguh damai bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat hatinya dalam keadaan bertemu Allah. Akhirnya perbuatan faksa nggak mungkin, apalagi ingkar. Wah tambah setuju Pak. Ilmu ini disampaikan kerungu ning ati sampean padosi. Nyun sewu, kita punya cerita sendiri-sendiri. Dulu Pak, sebelum tahun 2014, termasuk saya ngalami. Para masyayikh mendidik tentang ajaran tauhid itu, mboten belak-belakan seperti ini, enggak. Untuk mencari dan bertemu Allah dalam kewusulan, mboten belak-belakan seperti ini, enggak. Dengan bahasa kinayah, dengan bahasa isyarah. Tur itu juga diadakan di tempat yang khusus. Gak mungkin secara umum, gak mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Kebingungan. Jenengan ketika saat di beat dikongkon delok nanggone gelas kosong. Tapi kadi jelontrongno pun diwujud nyatane batin Allah lan dohir Allah. Pokoknya jenengan dikongkon nirukan ngono. Mohon maaf. Akhirnya semakin lama sampai niki penasaran. Sing yo opo yo? Loh, akhirnya Allah buka langitnya, belak, akhirnya jatuhlah maul mator. Wa anzalna lan nurunaki sapa ingsun Allah, nurunaki ma'an ing banyu. Sifate ma adalah disebut maul mator, banyu udan. Nek banyu udan iku teko ndukur rutuh nisor. Nek banyu bumi teko nisor mumbul mendukur. Sing bersih iku banyu teko ndukur rutuh nisor. Nek teko nisor munggah iku sik kecampuran wedi. Kadang-kadang bledug. Sampeyan makane nek kepingin estu mangan barang halal, nek udan ndangak mangap. Wis murni niku pun murni. Mana yang dimaksud banyu air hujan? Tujuannya apa? Supaya tanah yang asale kering tandus biar subur. Artinya Pak, hati jenengan yang asalnya tandus didatangkan biayatillah dari atas langsung. Mesti sampean mencari. Loh, iki ngaji nding ndi ya iki? Yo iki sing tak goleki. Ngoten. Wis iku cerita sampean kali kula piyambak. Sebab tahun 2006 saya bersumpah setelah melewati 5 tahun 2000 sampai 2005 jamaah jumlah sekitar selawe tak takoni 5 tahun paham ngodek semuanya. Jawabannya bingung, bin ngelu, orang ngerti apa-apa. Pun kalau bersumpah atas nama Allah supaya ikindang digelar, diizini untuk digelar tidak dengan bahasa kinayah isyarah tapi secara terang-terangan. Tapi resikonya walau karihal musyrikun, kamu harus siap dicaci, dimaki, bahkan dihujat, resiko secara fisik luar biasa. Nek jararek nom saiki, oke lah, wis oke ya. Nek oke ya Bun, ditekakne neng ndi harus budal. Oke. Wis. Bapak Ibu, itulah yang menjadikan hati jenengan iki akan terurai ketika saat ilmu itu paham. Baru laku kholwat paham. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, iki ada cerita memang calon kekasih Allah ada prosesnya tentang beliaunya itu pengikuti santri ini ribuan, ning pondok ini ribuan, alim al-alamah. Tapi ketika saat disuruh Allah sholat, dia nggak bisa bertemu Allah, hatinya nggak bisa khusyuk. Akhirnya Allah mengatakan kadapta goroh awakmu. Lesanmu mengatakan nyun sewu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tapi hatimu masih ono gambar pengikut santri umat sing mulia awakmu.
Nangis Pak ngoten. Terus piye carane? Tinggalan santrimu. Ditinggal Pak. Sing asale bendawi nombalak ngaji di depan santri niki blas ora. Mutu teko omah ya ora. Sugih tutuk-tutuk Pak. Montore paling elek Alphard. Paling elek. Kongon salat maneh. Allahu Akbar. Mari lillahi taala. Allahu Akbar. Al-Fatih metu. Des. Allah dawuh kadzabta. Goroh awakmu. Niki sejarah Pak. Ringkese kata, anak bojo semuanya dia tinggalkan. Jikalau ingin kau bertemu Allah, naiklah di atas gunung dan sholat dengan keadaan telanjang. Akhirnya muda Pak. Berangkatnya muda wis. Sak pondok, sak kampung, sak negeri. Pak Yai saiki gendeng. Akhirnya sholat Pak. Wis gak ketok bajune gamise, serbane wis gak ono, kopiahe wis gak ono, wong wedok wis gak ono, garwane anake santri donyane wis gak ono. Akhirnya Allah dawuh, sodakta, bener. Pertanyaane, apakah untuk bertemu Allah secara fisik ini harus telanjang? Jawabannya iku sanepan. Artine apa selain Allah yang kau terkawujud dalam hatimu iku fanakan. Lho ngoten lho. Tapi saya tidak menyalahkan bagi panjenengan kalau menelanjangi baik ruhaniah sangka wujud selain Allah dan jasmania sangka gebiarin dunya mudo blejet telanjang bulat. Aku yo gak nyalahno. Aku mung maklumi krana jenengan gendeng. Lah dimaklumi to Pak? Wong gendeng kok. Harus sampean maklumi. Sama dengan gini Pak. Kita berjalan, mata kita buta. Nggak tahu di depan kita itu ada tiang, tembok. Apa salah orang buta berjalan ketatap tembok? Salah mboten? Nek menurut kula mboten. Harus dimaklumi karena tidak tahu di depannya ada tembok. Ya mesti ini sing disalahno jenengan kali kula sing gak buta ngarep ana rondo kok ditabrak. Lho. Tembok Pak, salah ngomong kula wau. Tembok kok ditabrak ya salah. Nek sing wong buta gak salah. Nah, terus piye amri mboten ketatap, mboten nabrak. Pertama dituntun. Untuk bagaimana kesembuhan mata yang asalnya ada tutupnya hilang biar bisa kelihatan. Kalau alasannya itu gelap sebab kano cahaya, ya didatangkan cahaya. Terserah. Iku oleh gak ketok sebab dheweke wuto betul ataukah gak wuto cuman gak ono cahaya yang hadir akhirnya gelap gak kelihatan di depan ada tembok. Lihat alasannya dari mana. Jadi yang dimaksud sehelera benang pun tidak ada, wujud dunya saisin dalam hati sampean wis fana, termasuk diri kita harus fana. Itu maksudnya. Untuk bisa sampai di situ, wis berzikirlah sirul asr tanpa batas. 24 jam. Lakukanlah tahapan pertama semampu jenengan, terus nanti jenengan akan dibimbing Allah sendiri itu nanti. Guru sampean akhirat itu ya Allah itu nantinya. Sampean makan, ati sampean mesti klik sapa sing dulang aku, sapa sing nglakokno, sapa sing wis macam ati sampean wis mboten saged Pak, putus sangka Allah mboten saged. Ati sampean lali nang Allah mboten saged nanti. Kalau sudah terus di situ. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-Insan 25, wadhkur ilingo sira Muhammad isma rabbika bukratan wa asila. Baik pagi siang bahkan wa minal laili malam pun juga begitu. Itu Rasulullah. Harus kita teladani semampu kita. Ngoten mawon. Simpel lho, urip iku simpel. Ning dunya iku simpel. Urusan matek wis mesti. Urusan sugih gak sugih ya gak mesti, ya toh? Lah, apa? Ya udah. Bagaimana cara kita selalu ingat pada Allah? Itu aja. Urusan nanti sugih melarat, punya jabatan atau tidak, punya hajat hasil atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita terus berzikir. Nggih. Masih ada? Masih ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking jamaah saking Cermi Gus. Niki wau topike Rahman Rahimi Allah Gus. Niku kula nggak ada pertanyaan,
Langsung mawon pertama, Rahman Rahimi Allah niku damel sinten. Wong Kanjeng Nabi mawon alit niku sebatang kara. Bahkan menikah yang pertama pun dengan janda. Terus yang kedua, masalah doa Gus. Kadang kula niki guyu piyambak. Gak ndonga ya dikira sombong, ndonga ya wis kaken sing diwenehno. Kadang nggih kula lakoni. Ten ati niku malah guyu, lah ya Allah kok ndonga nang Allah. Ngoten. Nah niku sing sae niku ya napa secara hakikat niku. Nggih. Terus yang terakhir Gus. Kula niki nglampahi ilmu tauhid niku ganti-ganti guru yen sampai terakhir nggih kalian jenengan niki. Tapi kok mboten saged kaya lintune nggih. Disuduhaken ten alam-alam kaya ngoten niku. Kula ningali ten YouTube niku semua macam-macam. Disuduhaken Allah ngeten-ngeten, tapi kula niki kok goblok ngoten niku. Nah niki kula niki ya napa? Ngoten lho, sampun ngoten mawon Gus kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Ar-Rahman Ar-Rahim iku mesti Allah hadapkan terhadap diri siapapun kita sebagai manusia. Urusan nikmat Ar-Rahman khususnya tadi, Kanjeng Nabi ai nikah pertama itu dengan seorang janda. Wong Arab iku Pak, gak ono jenenge Siti, gak ono. Ora ono Siti Khadijah, Siti Aminah, mboten wonten. Jeneng nama yang dikasih Siti cuman di Indonesia. Khususnya di Jawa. Pertanyaannya, siapa Siti Khadijah itu? Orang mana? Wis saya tidak membahas masalah itu. Cuman bahas nopo Kanjeng Nabi pertama nikah kok oleh rondo. Bagi Rasulullah dapat janda atau perawan itu bukan masalah. Bagi beliau yang terpenting adalah bagaimana hati beliau itu punya akhlak pada Allah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi kecuali menyempurnakan akhlak. Akhlak secara jasmani disebut akhlak istimaiyah, ditata di dalam hukum syariah. Akhlak yang kedua rohani disebut akhlak ilahiyah yang ditata di dalam hukum hakikat. Itu yang terpenting, bagaimana hatiku ada akhlak ilahiyah pada Allah. Akhirnya disebut qanaah, nerimo. Walaupun rondo, beliau tapi ini kalau beliau hanya bersyariah saja, nggak mungkin Pak. Kalau tidak ada alasan tertentu, mbuh ditangkap hansip, gitu ya, bisa jadi. Rasulullah oleh nikah lillahi ta'ala, bukan karena hartanya si Siti Khadijah untuk dibuat berjalan fisabilillah, enggak. Semua itu lillahi ta'ala karena Allah, artinya beliau olehnya dinikahkan oleh terhadap Siti Khadijah itu semata yang menggerakkan, yang menjodohkan adalah Allah. Hanya itu Rasulullah. Sama dengan kita bagaimana? Loh, dengan qanae Rasulullah pertama dapat janda itulah Pak, akhirnya beliau bersyukur betul-betul pada Allah, ditambahi. Bahkan terakhir dikasih perawan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kau bersyukur betul-betul kepada nikmatku kata Allah, maka kau akan kutambah. Iku maksudnya nedon rimo Pak. Jenengan ganteng oleh wong wedok welek. Piye carane sampean bisa qanaah? Niru Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi. Kita tidak akan pernah bisa Pak meniru, menadani apa yang telah beliau lakukan jikalau kita masuk golongan walladzina kafaru bi ayatillah wa liqaihi. Ingkar pada ayat-ayat Allah dan ingkar terhadap pertemuan pada Allah. Enggak bisa Pak. Bon. Apapun bentuk nikmat yang bersifatkan Ar-Rahman, yang terpenting adalah jenengan ruhaniyah ada akhlak ilahiyah. Itu yang terpenting. Itulah Rasulullah. Orang malah nyun sewu umate ikut dikon urunan memperkaya diri lah, hormatono
anak turune Kanjeng Nabi, nek menghormati kau dapat hidayah, dapat syafaat. Nek gak kualat. Mohon maaf. Dimaklumi ae. Karena seluruh kita kalau berkarakter akhlaki iku istimaiyah saja, gak ada ilahiyah, mesti siapapun kita pasti seperti itu. UUD ujung-ujungnya duit, roha. Ujung-ujungnya duit. Masya Allah. Pun, itu memang fakta di lapangan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita meletakkan satu sisi jasmania kita di tengah-tengah orang syariat atau orang-orang awam, terus ruhania kita sudah paham tentang masalah sifat rohimi Allah, cara berdoa bagaimana. Ud'uni, jangan diartikan minta. Ayatnya kan ud'uni, jalu sira kabeh ni ing ingsun, nek betul-betul kau mintanya padaku, kata Allah, astajib, maka tak sembadani. Siapapun kita, Pak, tidak pernah kita itu minta pada Allah yang sebenarnya wujud Allah. Karena kita tidak pernah ketemu, bagaimana mungkin dikatakan kita betul-betul minta pada Allah? Lesani tok lah. Selama ud'uni sampai artikan sebagai meminta, selama itu kita berdoa salah. Sebab siapa kita di antara kita, kalau ud'uni kita artikan meminta, mesti ruhania sampean iku mengharap, menghadap perkara yang diminta. Padahal itu makhluk. Terus mana letaknya ini wajah tu wajiyah? Ku hadapkan wajah rukuk terhadap wajah Allah. Enggak ada toh. Inilah jawaban mengapa di situ ada mutakalim. Jikalau kau betul-betul mintanya padaku, berarti kudu ketemu toh Pak wong jaluk iku. Kudu ketemu. Artinya jenengan sebelum berdoa, jenengan itu kudu makrifat dulu pada Allah. Baru gak iso ngomong sampean. Misalnya, Gusti, aku seneng ambek arek perawan iku, Gusti. Iki bahasa lahir. Sampean gak minta, tapi sampean menghadap dulu pada Allah. Temuilah Allah dulu. Setelah kau bertemu Allah, tak jamin gak mungkin iso ngomong. Menang. Karena apa? Allah itu innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sudah tahu isi hatimu kalau minta anak perawan. Umur sampean suwida. Njaluk kepingin rabi oleh perawan. Salah mboten? Lah mboten toh? Mboten salah. Umur suwida pingin rabi arek perawan. Lah sing dirabi gelem. Lah ngene iki salah mboten? Mboten nek menurut kula, nek menurut wong umum iku wong tuwek sampel. Tuwek karo tuweke. Lah ngoten ya biasa ya. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nyuwun sewu. Miturut ayat itu wajib kita menemui Allah dulu. Artinya secara lahir di mata orang syariat Allahumma ya sesuai syariat. Tapi hati sampean iku lepasen rasa keakuan makhluk yang berdoa. Niku carane. Akhirnya secara syariat bisa diterima, secara hakikat jenengan tidak salah. Inilah doa yang benar. Ketika hati sampean mengatakan Allahumma, ya Allah barik lana. Ketika saat minta keberkahan terhadap sandang pangan papan, hati sampean grek, mandek. Artinya ketemu Allah. Lesane tetap ngomong, tapi hati sampean mboten saged. Karena apa? Bagaimana mungkin jenengan bisa terus, wong jenengan wis enggak ada. Tapi jangan diartikan, mosok saya Gusti Allah ndonga. Loh jangan begitu. Berarti iki ra paham. Nek ngoten ra paham. Sampeyan harus terlebih dahulu membuka keterangan qadim ala qadim. Pujine nang dirinya sendiri. Lewat sifat jaiznya beliau. Terus umpama saya nggak berdoa ya apa dikatakan wong sombong. Otomatis kalau di tengah-tengah hukum syariat. Ya lihat kondisi lah Pak. Kondisi sampai bagaimana? Sikonnya di tengah-tengah orang syariat apa enggak? Kalau enggak, orang dungo secara dohir ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Benahi terus hubungan ruhaniyahmu dengan Tuhanmu. Itu aja. Urusan
Walatan sanasi baka minat dunya, dan janganlah kau lupakan bagiamu di dunia. Ini melihat kondisional mawon, kondisional aja. Sikonnya bagaimana? Ada jenengan diaturi ndonga tahlilan ketika saat di tengah salat ya ndonga. Ya ora apa-apa. Umpun mau wenang ae. Monggo sareng-sareng ndonga. Tek ono amin amin jenengan akhir timbul fitnah. Jangan-jangan ndongane mang nyilakakno awak dhewe yo. Nah, lha apa aku amin amin. Pun Bapak Ibu hadirin, inilah bagaimana cara kita sebagai ikan yang hidup di lautan, kita tidak terasa asin tubuh kita. Ikan di lautan tiap hari campur gembul dengan air asin, tapi ketika dimasak tidak terasa asin. Jawabannya karena ikan itu hidup. Kalau ikan itu mati seperti ikan tahu tempe, diuyai didik ae, digoreng dipangan asin mekaten. Monggo tasik wonten.